malah kita kira sepi, tapi ternyata malah rame. Oh, malah rame banget. iya. Buka, Masih, tapi iya. bolehnya bukanya restonya aja. Untuk bangsa pasar family memang anaknya harus happy dulu. Oke. Iya, kalau enggak nanti ya orang tuanya enggak mungkin Benar-benar. kesana lagi. Ketemu lagi. Hai Sobat Salopos, welcome back to Cozy Corner. Nah, di Cozy Corner episode kedua kali ini ada yang berbeda. Bisa dikatakan ini adalah special episode buat Sobat Salopos. Karena apa? Kita berkesempatan buat jalan-jalan di area Waduk Cengklik ya. Kita akan menemukan atau cari nih kira-kira tempat cozy di daerah Waduk Cengklik ini mana aja lokasinya. Terus juga kita nanti bakal cari-cari tempat yang enak buat foto bareng atau mungkin sekedar ngonten ya, atau foto tempat-tempat spot yang instagramable Sobat Salopos. Tapi sebentar saya mau review dulu tentang keindahan Waduk Cengklik nih. Sekilas buat Sobat Salopos, area Waduk Cengklik ini kan bisa dibilang selain juga sebagai irigasi pertanian, ternyata di sini juga menjadi magnet pariwisata ya, banyak banget apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini lokasi-lokasi wisata yang viral di area Waduk Cengklik. Jadi sekarang udah jadi ya magnet bagi wisatawan buat mereka bisa datang ke sini untuk sekedar cari makan kuliner banyak, cari spot foto juga seperti tadi banyak ya, tempat-tempat cozy apalagi banyak banget. Jadi kita akan cari tahu nanti seberapa banyak nih tempat-tempat cozy di Waduk yang secara histori itu sebenarnya sejarahnya udah dimulai sejak tahun 1926-an Sobat Salopos. Dan ini area Waduk Cengklik ini sekitar kayaknya lebih dari sekitar 300 hektar ya. Lumayan luas. Jadi ikuti terus perjalanan dan keseruan Cozy Corner episode kedua. Irigasi pertanian, iya jadi tempat destinasi wisata yang sangat menarik dan instagramable, iya. Tapi di sini juga banyak tuh teman-teman atau ini emas-emas yang coba mancing di sini. Jadi ternyata di sini tuh komplit ya Sobat Salopos, bisa jadi tempat tujuan ngelamun iya, mancing iya ya, cari ikan iya. Tuh bisa dilihat. Sobat Salopos, di sebelahnya jembatan kayu itu juga ada warung kecil gitu, warung makan ya. Kita akan lihat kira-kira di sini harganya tuh berapa ya. Dan sebenarnya ini juga bisa sih dikatakan cozy, enak buat ngobrol. Nanti kita cek dulu menunya apa aja dan harganya berapa aja. Ini cuma 3.000 rupiah. Terus saya coba beli kacang-kacang Sobat Salopos dan cuma 2.000 rupiah aja. Aduh, surga banget gak sih ketika kita bisa nemuin tempat kuliner yang murah banget. Jadi kesini aja ya. Ada yang spesial di Cozy Corner episode kedua kali ini karena saya bakal ngajakin Sobat Salopos untuk seru-seruan bareng di area Waduk Cengklik ya. Ada beberapa tempat cozy yang bisa enak banget buat ngobrol santai. Terus kita juga bisa menikmati spot-spot yang instagramable karena ternyata di sini itu ada beberapa tempat wisata dan juga bisa untuk wahana bermain ya. Salah satunya adalah di area Waduk Cengklik Park. Seperti apa keseruan Cozy Corner episode kedua kali ini? Jangan kemana-mana.
Hamdim sarahim chona. Aduh, sampai mau lepas nih. Jadi gitu Sobat Selobos. Kalau Sobat Selobos mungkin kangen banget dengan suasana-suasana ala-ala drakor atau mungkin kayak Japanese film gitu. Sebenarnya bisa di sini di Taman Sakura. Ini adalah salah satu spot yang ada di Waduk Cengklik Park ya. Jadi silakan dicoba. Nah, kalau Sobat Selobos mau sewa kostum ala-ala ini sebenarnya murah banget. Mulai dari berapa tadi ya? 25 ribuan pokoknya udah bisa menikmati vibes yang ala-ala drakor dan juga Japanese film gitu, dan juga nikmati beberapa spot yang ada di sini. Oke Sobat Selobos, kita udah jalan-jalan tadi muter-muter keliling termasuk juga di area Waduk Cengklik ya. Terus kita nemuin tempat wisata yang viral, kece banget, Waduk Cengklik Park. Dan pastinya kalau di Cozy Corner tuh gak afdol rasanya kalau kita gak cari spot yang cozy buat ngobrol-ngobrol. Di balik viralnya wahana wisata ini, itu ada sosok yang pastinya sudah gak asing lagi ya. Kita akan ngobrol bareng Mas Dea, owner dari Waduk Cengklik Park. Halo Mas Dea, apa kabar? Alhamdulillah, apa Sehat kabar ya? Mbak Ika? Sehat-sehat. Gimana ini aktivitasnya sejauh ini? Sibuk kayaknya? Iya, Lumayan. wisata aja. Jadwalnya padat banget kemana-mana. Karena selain di Waduk Cengklik Park, ternyata Mas Dea ini juga punya beberapa tempat yang lain. Gak hanya di Solo Raya aja ya. Kalau di Solo Raya tuh ada Bukit Skipan. Iya, terus itu masih satu grup. Satu grup iya. juga. Terus di Borobudur itu ada Borobudur Land ya. Ada beberapa tempat lain kayaknya ya. Kalau di Jawa Tengah ada apa aja nih Mas? Ada di Tegal. Tegal ya? Bukit Bintang, di Semarang Sunrise Hill, di Magelang Borobudur Land, di Purworejo itu Menoreh Dreamland, ini Waduk Cengklik, sama Tawangmangu tuh Bukit Skipan. Bukit Skipan, wow banyak banget. Jawa dan Tengah. Kabarnya Mas Dea juga baru buka di area luar Jawa. Iya. Bisa di-spill di daerah mana? Di wilayah mana? Kalau yang udah existing tuh di Banjarbaru. Banjarbaru. Yang baru konstruksi itu baru di Pekanbaru sama Samarinda. Oke, Iya. keren. Kita kalau ngomongin tentang yang di sini, yang deket-deket aja, yang bisa dijangkau oleh Sobat Selobos, Waduk Cengklik Park. Lokasinya itu nggak jauh dari area Waduk Cengklik ya, bahkan deket banget sama pintu-pintunya ya, depannya pas gitu. Ini kalau Waduk Cengklik Park sendiri sejak kapan sih Mas Dea? Ini cukup unik Nek, dulu ceritanya sejak kapan tuh, karena kita malah buka tuh ketika COVID parah-parahnya 2020. Pertama iya, itu iya. karena kan sudah dibangun dari tahun 2018-19, mau nggak mau kan sudah keluar dana cukup banyak ya 2020 COVID tetap kita launching. Jadi kalau dihitung sampai sekarang berarti ya ini tahun keempat ya? Tahunan ya, tahun keempat ini. Ya 2020 lah. 2020 pas itu lumayan kita kayak jangkauannya terbatas. Terbatas sekali ya. Ada keterbatasan di mana-mana, tapi alhamdulillahnya tetap bisa survive sampai sekarang gitu. Iya. Cerita sedikit, 2020 itu momen langsung responnya masyarakat gimana? Nah itu yang unik. Responnya itu malah kita kira sepi, tapi ternyata malah rame. Oh. Malah rame banget. Iya. Iya, kalau di kabupaten tuh kan orang takut COVID itu kan lebih dikit daripada di kota. Benar. Ya nek di desa kan konsumen di sini kan kebanyakan kan kita tuh di sini harganya murah Mbak, cuman masuk tuh 25 kalau nggak salah tuh udah bisa masuk. Jadi kebanyakan konsumen kita tuh ya masyarakat Boyolali, Solo, Sragen dan lain-lain. Nah itu mereka itu antusias soalnya waktu itu di Cengklik belum ada wisata sebelum menjamur kafe-kafe yang baru daerah sana itu masih minim banget. Nah akhirnya mereka penasaran dan rame-rame datang ke sini sampai kena sanksi dulu. Nggak boleh buka, tapi bolehnya bukanya restonya aja. Dulu pernah
awal itu. Oke, melewati masa-masa sulit, masa-masa yang dibatasin, tapi akhirnya kita udah pandemi udah ngelewatin, sekarang udah banyak kelonggaran, ya udah serame ini gitu ya. Berarti sama yang Bukit Skipan duluan? Oh, duluan Skipan. Duluan Skipan ya. Skipan itu 2015 soalnya. Iya, ini hitungannya ya lokasi keempat yang kita kembangkan sih. Oke, 2020 sebenarnya pas banget buat healing sih. Secara kan orang-orang banyak yang pusing dengan COVID waktu itu ya. Iya. Oke, Mas Dea ngobrolin bisnis wisata, taman kreasi, ya wahana permainan. Sebenarnya saya pengen tahu juga, Mas Dea kenapa sih memilih untuk bergelut di bisnis ini? Oh, kalau dulu memang kalau misalnya kenapa ke situ, backgroundnya kita itu kan sebenarnya di pendidikan sama jasa pendidikan sama hospitality. Itu yang memang sudah ada sebelum kita masuk ke sini. Nah, 2015 kita pertama kali masuk wisata itu karena waktu itu sebenarnya karena ada di Tangmangun itu villa setengah jadi, Mbak. Villa setengah jadi terus dijual. Nah, itu kita beli villanya. Memang tujuannya bukan untuk ini ya, memang untuk disewakan. Nah, ketika sudah disewakan ternyata ramenya kok cuman hari Sabtu, Minggu, weekend, tanggal merah, sisanya tuh nggak ada pendapatan masuk. Padahal masih bayar staff, masih bayar apa tuh listrik dan lain-lain. Nah, karena itu terus kita mikir nih gimana ya caranya biar bisa rame setiap hari ada konsumen. Nah, terus kita waktu itu survei ke Malang. Malang itu kan kalau wisata kan udah banyak ya, di situ banyak ada beberapa wahana permainan ya, juga. Dari yang besar sampai yang levelnya menengah udah ada. Terus kita lihat ke sana, survei, di foto model bisnisnya seperti apa. Ketika konsumen masuk tuh yang bisa diuangkan tuh di mana saja dan lain-lain. Baru kita beli tanah di depan villanya itu. Waktu itu masih murah tanahnya. Itu untuk buat cuman pemancingan, kolam renang, resto itu tok. Sebenarnya 3 itu tok. Karena waktu itu kolam renang tuh di Tamu cuma ada 1 tok penyedianya itu Balikambang. Sekarang kan udah cukup banyak. Dulu itu mereka tok. Waktu itu kita buka ternyata banyak orang datang ke sana karena kolam renang. Terus kok crowd-nya udah semakin jadi ya. Ya wis kita putuskan investasi di spot foto waktu itu. Kita belum mampu beli wahana. Cuman spot foto unik kasih. Itu kan terkenal kampung Halloween konsepnya sampai sekarang ya gitu. Terus karena spot foto kok jalan bagus, ya kita bikin investasi wahana. Itu dulu kita ngambilnya dari Sriwedari tutup tuh loh, Mbak. Kan Sriwedari kan dijadiin masjid tutup, itu kan wahananya kan dijual kemana-mana. Nah, itu kita ambil. Termasuk yang roller coaster cacing yang itu kan kita taruh di sana juga. Nah, ternyata udah jalan bagus, terus kita jualan outbound juga, terus akhirnya jualan penginapan dan lain-lain, dan ngerasanya kok wah ternyata profitnya lumayan ya. Terus akhirnya ya sampai sekarang buka di tempat lain. Oke, berarti berawal dari kejelian melihat peluang sebenarnya ya. Iya, karena penyedia di Tangmangu hanya ada 1 aja waktu itu. Oke, termasuk kalau di area Waduk Cengkli ini kebetulan belum ada waktu itu mungkin ya. Belum ada. Sampai sekarang sebenarnya ya baru 1 tok ini sih. Sisanya kafe dan lain-lain. Iya, kafe. Kalau kafe sekarang udah menjamur ya. Lumayan banyak. Daerah belakang waduk itu banyak banget. Oke, awalnya dari itu sehingga yaudah akhirnya fix mengembangkan itu di daerah Waduk Cengkli. Mas Dia, kalau ngelihat perkembangan potensi wisata yang bisa digali dari area Waduk Cengkli ini, mungkin kan sebenarnya banyak ya. Sekarang udah ada kafe, kuliner dan sebagainya. Termasuk juga Mas Dia akhirnya membuat wahana permainan gitu, spot wisata gitu. Apa aja sih mungkin yang bisa potensi yang bisa dikembangkan di sini? Potensi yang bisa dikembangkan itu malah yang belum tergarap itu wisata air. Wisata air itu yang itu dari dulu sampai sekarang masih sama, cuman nyewa getek ke tengah. Nek mancing kan nggak bayar ya, paling yang komersil cuman getek tok itu. Terus kemarin sebenarnya juga ada, kita sedang pengajuan itu kan di Cengkli itu kan ada pulau kayak sedimentasi tanah, bentuk pulau di tengah-tengah itu kelihatan mesti. Ada pulau kecil tuh sebenarnya mau kita ajukan tuh modelnya kayak beach club gitu loh, Mbak. Jadi dibikin dibikin kayak kafe. Ada jet ski-nya dan lain-lain. Nah, itu sedang kita ajukan ke Bengawan Solo tuh Biro Pengelola Sungai itu izinnya masuknya ke sana. Itu sebenarnya bisa. Berarti ini on progress ya? On progress.
untuk ke sana. Siapa tahu bentar lagi ada target tahunnya mungkin kapan? Itu kayaknya masih ke tahun kedua sih. Soalnya kita kafe itu juga di sana bikin juga lagian. Oh, di area mana yang di dekat Waduk Cengklik? Di area yang jalan yang rame kafe-kafe itu kita masuk ke sana juga. Cuman baru dibangun. Soalnya yang pulaunya itu masih agak lama ya wis tak gawe yang deket situ dulu nyewa. Memang udah bisa nanti tak bikin sekalian di sana. Sebegitu potensialnya berarti ya area Waduk Cengklik ini ya. Bener. Dan ternyata memang peminatnya itu nggak hanya dari masyarakat Solo Raya. Kalau sekarang, kalau awal-awalnya mungkin iya ya Solo dan sekitarnya gitu. Mungkin sekarang udah mulai berkembang. Ada nggak pendatang, maksudnya wisatawan tuh yang dari luar kota yang lumayan jauh gitu sejauh banyak ya. Kalau kenapa kok Solo Raya bisa masuk tuh pertama karena harga. 25.000 itu sangat affordable. Family itu dari kalangan manapun itu bisa bayar lah kalau 25.000 per orang. Terus kalau yang dari daerah lain itu kita kejarnya via biasanya institusi, Mbak. Jadi misalnya outbound, kita sering target itu teman-teman marketing tuh untuk mendatangkan outbound dari sekolah, terutama TK, SD. TK SD kan tempat mainnya anak-anak kecil. TK, SD, terus institusi pemerintah dan lain-lain. Kebetulan enaknya juga deket tol. Nah itu mereka bisa langsung ke sini. Itu banyak dari luar daerah, malah rombongan biasanya, bis-bisan. Secara mereka punya program rutin ya, field trip gitu kan pasti ada udah ya. Ada budgetingnya setahun 2 kali sih, 2 semester. Satu perpindahan semester pasti ada liburan. Nah itu yang jauh-jauh lebih hari kita dekati gimana caranya bisa datang ke sini. Terus yang kedua kena efeknya Masjid Zayed. Masjid Zayed itu kan banyak. Biasanya dari Jawa Timur, dari Madura itu kan hitungannya wisata religi ya. Terus mereka sebelum pulang tuh mampir. Kadang pengen nyari tempat main. Nah tempat main yang deket ada banyak sih. Salah satunya kita yang nyediain di sini. Kalau Tangmangu kan biasanya beratnya di tour travel karena kos untuk bayar bensin ke sana kan ya tinggi. Lebih jauh mereka biasanya mau ke sini soalnya bisa langsung ngetol pulang. Polanya biasanya gitu sih. Berarti ini lumayan strategis karena dekat dengan tol, dekat dengan bandara lagi ya. Iya. Bener, sama kota Solo ya cuman paling 20-15 menit 15-20 dari pusat kota. Dan ini kalau dari sini emang anti macet sih. Tadi perjalanan juga lancar. Iya, kita nggak yang melewati tempat-tempat crowded untuk antrian panjang macet gitu nggak ya? Bener. Lokasinya aman lah ya. Ini Mas Dea kalau untuk Waduk Cengklik Park sendiri ya, fasilitas ataupun yang ditawarkan dari Waduk Cengklik Park ini apa aja sih? Kalau fasilitas tuh yang pertama yang jadi andalan jelas spot foto sama wahana. Ya kalau di sini spot foto tuh untuk fasilitas kita bikin zonasi. Jadi ada yang Hollywood tuh ada. Jadi misalnya masuk ada Captain America. Modelnya kayak karakter film lah. Ya itu ada. Terus ada yang modelnya keajaiban dunia itu ada. Terus nanti ada yang khusus dinosaurus itu ada sendiri. Terus kalau yang foto yang itu free masuk. Kalau yang foto berbayar kayak studio foto tadi yang kesana itu paketan, kimono gitu ya. Pakai tergantung konsepnya gimana, dibawa keluar ya bisa. Dibawa keluar, di foto luar, nanti masuk lagi itu ada jasa untuk foto itu sendiri ada. Terus kalau wahana tuh ya monorail, ada pool ini kids buat anak-anak biasanya. Tapi dewasa masuk juga nggak pendek banget sih. Biasanya buat anak-anak. Terus bom car depan itu wahana ada. Terus apa lagi ya? Tuh 2. Lumayan banyak ya. Banyak. Ada tempat-tempat kuliner beberapa gitu nggak sih? Itu tenan, Mbak. Tenan itu ya. Food court. Itu food court kita tuh ada di sana. Terus ada kayak mainan mobil-mobilan keliling-keliling tuh buat anak-anak. Terus yang di atas itu? Itu monorail. Monorail ya. Tadi sempat teman-teman saya pengen itu, Mas. Yang kuda-kudaan itu di sana. Ini kebanyakan alat-alatnya Sriwedari yuk. Jadi sebenarnya nggak inilah ya, udah familiar gitu loh. Bukan sih, ya. Kalau dulu pernah ke Sriwedari mungkin pernah naik. Iya, benar. Iya.
Terus ini, kalau semakin kesini itu kan sebenarnya banyak juga ya tempat-tempat wisata atau mungkin wahana kreasi atau permainan yang didirikan oleh kalangan pengusaha gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Dea sendiri itu apa sih hal-hal yang harus dimunculkan gitu oleh para pengusaha sehingga nggak monoton, dia bisa lebih menonjol, bisa lebih jadi magnet dibandingkan yang lain? Oh, yang jelas adalah harus ada pembedanya, Mbak. Pembedanya itu bisa tema yang diunggulkan. Jadi misalnya kita marketing itu 1 tahun gitu, Mbak. Itu nggak semuanya ditaruh di Januari gitu, enggak. Jadi sudah ada dipecah gitu ya, per timeline. dibagi 4 kuarter lah, berapa bulan gitu. Nanti ganti tema atau ada wahana udah siap pakai tapi kita tahan dulu. Nanti di bulan keberapa di launching. Jadi itu buat bikin ada alasan buat orang itu datang. Iya. Jadi tonton marketing juga jualnya lebih enak karena kalau mau ke sana lagi alasannya apa? Oh, ini ada sesuatu yang baru. Nah, kayak gitu kan memang harus ada pembaruan. Oke, strategi gitu, inovasi gitu ya, yang mesti terus dilakukan. Mas Dea, terakhir nih, Mas pasti kan kalau yang kesini itu mayoritas mostly lebih ke keluarga, anak-anak, ya kan? Yeah. Ada tips gak buat wisata keluarga yang aman atau kayaknya apa sih yang perlu diperhatikan ketika ngajakin keluarga atau anak-anak berwisata gitu, terutama di area-area wahana kreasi atau wahana permainan ya? Oh iya, kalau misalnya keluarga dan family itu memang kuncinya tuh sebenarnya kalau si anaknya seneng, happy di sana, itu mesti juga orang tua tuh mesti dijalui. Dijalui kan ya mesti dituruti lah. Nanti bulan ke depan kesini lagi, next minggu 2 minggu kecepetan. Biasanya polanya bulan ke depan anak itu pengen kesini lagi. Nah terus orang tua tuh ya mikirnya kan di budget ya. Kalau ke Tawangmangu kan nggak semua orang itu mampu ke sana untuk nyediakne budget dari gaji dia sebulan ke Tawangmangu 4 kali itu kan ya nggak mungkin toh, jarang nih orang Solo. Paling ya 1 kali sebulan 2 kali, ya itu kita sediain yang memang opsi lebih murah. Jadi si pembayar maupun konsumen itu keluar uangnya juga nggak gede-gede banget. Terus yang kedua memang wisata ramah anak. Jadi wisata ramah anak itu sebenarnya sedang kita usung konsepnya itu belum di sini, masih di Tawangmangu sih. Itu meminimalisir paparan rokok. Jadi memang kalau bisa ya ke dalam itu ada beberapa area itu memang tidak boleh buat ngerokok. Jadi si anak maupun orang tuanya tuh juga dia itu nyaman di dalam. Gitu sih Mbak, paling untuk pangsa pasar family memang anaknya harus happy dulu. Iya, kalau enggak nanti ya orang tuanya enggak mungkin ke sana lagi. Nek orang tuanya enggak happy, anaknya happy, masih besar kemungkinan mau balik lagi. Gitu sih Mbak. Oke, kuncinya ngambil hatinya anak-anaknya dulu gitu ya. Iya. Gitu Sobat Solopos. Mungkin ada juga di antara Sobat Solopos yang sudah punya planning untuk ngajakin wisata keluarga dan anak-anak. Yang perlu diperhatikan adalah tanya dulu maunya anak mau kemana, pengennya gimana. Terus yang kedua budgeting jangan lupa ya. Iya. Budgeting perlu. Terus yang ketiga yaitu aman nggak sih tempat itu untuk anak-anak gitu. Bener. Oke, kalau nggak ramah anak ya, soalnya ada juga beberapa case atau kejadian yang akhirnya tuh justru membuat anaknya jadi celaka dan sebagainya ya, amit-amit ya. Bener ya, poolnya ini aja memang kita bikin rendah. Karena yang main di sini kebanyakan anak-anak, jadi ya memang harus aman. Iya. Oke, Mas Dea, terima kasih banyak udah bersedia buat ngobrol-ngobrol di podcast kita Cozy Corner. Tapi satu pesan ada yang mau disampaikan untuk Sobat Solopos biar habis ini langsung merapat ke Waduk Cengklik Park nih, silahkan. Oh iya, bagi teman-teman Solopos, akhir pekan bingung kemana, ngajak family, ngajak anak-anak kemana, bisa datang ke Waduk Cengklik Park, harganya murah, waktunya deket juga ke sini. Makasih. Oke, 25.000 aja ya. Saya tadi sempat udah ngecek juga, dan habis ini jangan lupa kita masih mau jalan-jalan keliling di Waduk Cengklik Park dan juga area Waduk Cengklik ya. Bisa jadi referensi wisata juga buat Sobat Solopos semuanya. Jadi tetap di Cozy Corner.
Sobat Salopos masih di kawasan wisata yang viral Waduk Cengklik Park ya. Kali ini saya mau coba salah satu wahana monorail. Kebetulan ini udah naik ke stasiun monorailnya. Walaupun di sini nanti kita beneran bisa ngelihat beberapa spot kece di sini. Salah satunya adalah di sebelah kanan saya ini ada Red Castle. Nah, ini adalah salah satu spot yang juga instagramable banget. Terus nanti juga akan ada Taman Sakura di sebelah sana. Nanti kita akan lihat seberapa kece-nya di sini. Dan kita akan ngobrol dulu sebelum naik monorail, ngobrol sama Mas Bayu. Mas Bayu adalah digital marketing dari Waduk Cengklik Park. Seperti apa nanti keseruan saya naik monorail? Jangan kemana-mana ya, let's go! Oke, Sobat Salopos, ini sekarang kita ada di sini tuh jam 11.31. Kayaknya 5 menit lagi saya mesti flight ke Jepang sama Korea. Ya. Nanti bentar lagi, walaupun ya nyicil ini kayak halunya dulu ya. Semoga one day sih bener-bener realnya bisa ke sana. Kita ngobrol dulu sebelum naik monorailnya sama Mas Bayu. Seperti yang tadi kita udah sampein, Mas Bayu ini adalah digital marketing dari Waduk Cengklik Park. Halo Mas Bayu. Halo Kak. Mas Bayu, bisa diceritain kalau monorail ini kalau misalnya berbayar berapa untuk satu orangnya? Untuk tiket monorail ada di 25.000. Untuk satu orang, anak dengan tinggi badan 80 cm atau 2 tahun, di atas 2 tahun sudah dikenai tiket. Oke, ini aman untuk ada batasan usia nggak sih buat naik ini? Untuk monorail tidak ada Kak. Nggak ada ya? Aman semua batasan usia. Kalau batasan berat badan, teman saya kebetulan pengen banget naik. Berat badan ada nggak? Nggak ada juga Kak. Ada. Aman ya Sobat Salopos. Jadi kalau Sobat Salopos tuh khawatir, aduh naik monorail nanti aman nggak ya buat mungkin yang usia dewasa ataupun berat badan tertentu, totally aman untuk semuanya ya. Dan ini nanti perjalanannya kemana aja? Untuk monorail itu nanti rutenya mengelilingi Taman Sakura, bisa melihat pemandangan Waduk Cengklik Park dari atas rel. Waduh, keren mesti. Nanti berlanjut sampai ke di atas Arcaat, itu nanti di ujung sana Kak. Dilanjut di sebelah sana ada bisa melihat kolam renang. Oh, ya, pemandangan kolam renang dari atas monorail. Poolnya di bawah ya. Oke, ini bisa dikatakan mencakup hampir semua Kak. wahana tuh kelihatan ya. Hampir semua. Hampir semua dari monorail ini. Berarti kurang lebih berapa menit tuh nanti perjalanannya? Untuk rutenya? perjalanan sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit tuh ya. Ini pasti anak-anak seneng banget. Yang biasanya kesini emang mostly anak-anak. Mostly anak-anak. Anak-anak, walaupun orang dewasa juga banyak ya. Banyak. Ada faktor keamanan tertentu yang perlu diperhatikan ketika naik ini? Kalau ini yang penting tidak berdiri. Saat oke. kereta berjalan tidak diperkenankan untuk berdiri. Oke, udah itu aja ya? Iya. Oke, thank you Mas Bayu. Kita abis ini mau naik. Siap. Mas silakan. Bayu mau ikut naik nggak? Saya jadi operator saja. Nunggu ya? Iya, nanti Nunggu saya ketika jadikan kita operator. udah nyampe ya? Siap. Oke, Sobat Salopos, habis ini kita akan melihat bareng-bareng seperti apa keindahan dari monorail Waduk Cengklik Park. Yes, saya udah nyobain. Saya sekarang lagi naik monorail di Waduk Cengklik Park dan emang sih kalau dari atas tuh kelihatan beautiful, indah banget karena ada pemandangan kayak tadi ya Taman Sakura, kita bisa lihat tuh dari atas, lihat terus view yang paling cantik Sobat Salopos. What a beautiful view itu dari Waduk Cengklik. Kita bisa ngelihat Waduk Cengklik dari atas. Ini sangat langka dan sangat jarang. Coba kita lihat. Lumayan bisa terlihat dengan jelas kalau dari sini, dan sebenarnya kalau agak-agak sorean atau mungkin pagian itu akan lebih cantik ya pemandangannya ya. Karena kalau pagi atau sore, kalau pagi kan kita bisa kayak ini ada momen pemandangan Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Lawu gitu kan. Jadi akan lebih indah pastinya. Terus abis kita bisa ngelihat view sedikit dari pinggiran ya Waduk Cengklik. Kita juga bisa ngelihat salah satu spot kece juga di sini itu adalah Arca Art, itu ada di belakang sana. Terus nanti kita juga akan bisa ngelihat Red Castle, itu juga salah satu tempat atau spot yang instagramable di sini, yang nanti kita bisa foto-foto di situ ya.
Terus nanti kita juga akan ngelewatin area poolnya atau kolam renangnya dari atas ya. Agak seger-seger gitu ngelihat adik-adik kita atau anak-anak renang di area poolnya. Jadi saya mau coba nikmatin dari sini, dari atas ya, beberapa spot yang kece-kece di Waduk Cengklik Park. Tunggu momen-momen berikutnya ya. Pamit dulu, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan kan selamat datang ya. Kalau pamit apa sih bahasa Arabnya? Gak ada ya. Oke, itu tadi Sobat Salopos keseruan kita mengunjungi salah satu spot wisata ya viral dan terkece di area Waduk Cengklik, namanya Waduk Cengklik Park ya. Udah ada beberapa spot yang cozy banget, enak buat ngobrol, instagramable juga. Dan terakhir saya sekarang buat closingnya ada di Arca Art ya. Jadi kita bisa kayak nikmatin beberapa figur-figur gitu di sini atau ngajakin mereka foto bareng. Ada banyak banget ini, mungkin jumlahnya puluhan bahkan mungkin ratusan Sobat Salopos. Terima kasih by the way sudah ngikutin keseruan Cozy Corner di episode 2 kali ini. Sampai jumpa di episode Cozy Corner berikutnya. Dah.